Nah, sekarang untuk masa depan, ya kan? Saya minta untuk siapkan tim ahli yang netral, yang independen. Nggak apa-apa bayarannya mahal juga. Artinya honor untuk tenaga ahlinya mahal, nggak apa-apa. Karena apa? Karena lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai sebulan penuh ya. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Nah, kali ini saya akan membahas kutipan Kang Deddy Mulyadi saat rapat terbuka ya, sangat transparan mengenai membahas mengenai tata ruang di khususnya di Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi menginstruksikan dan bahkan akan mengirim utusan khusus untuk mengambil semua data-data sejarah yang ada di Belanda, di Leiden, baik itu sejarah catatan bahasa Sunda terbaik dan sejarah seorang tokoh ulama kiai dan data pembangunan infrastruktur yang kompeten, dan yang terakhir itu data yang paling kompeten itu data tata ruang pembangunan Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah, disinilah sebetulnya kita khususnya warga Jawa Barat Indonesia sudah di blur sejarahnya, jati diri Indonesia ini sudah di blur oleh bangsa asing, bangsa orang Belanda. Makanya ini yang saya harapkan dan yang saya benar-benar istilahnya meyakini bahwa Kang Deddy Mulyadi baru kali ini saya menemui pemimpin yang mau mengkoreksi sejauh ini bahwa banyak peninggalan sejarah khususnya di tanah Pajajaran, Sunda, Karuhun yang dibawa banyak oleh orang Belanda. Makanya Kang Deddy Mulyadi akan mengambil lagi sejarah ke sana secara mengirimkan utusan seorang ahli ke sana dan akan membiayai semua biaya ke luar negeri dan biaya akomodir segalanya. Dan Kang Deddy Mulyadi rela memangkas uang dinas perjalanannya demi untuk mengambil data sejarah yang ada di Leiden atau Belanda. Nah, inilah sejarah yang akan terkuak bahwa pembangunan sebelum Belanda, tata ruang istilahnya ada yang lebih kompeten, yang lebih terbaik dunia, yaitu pembangunan di area Pajajaran. Yaitu mungkin ada sejarahnya. Mungkin sejarahnya ada di Tasik itu Walakhir ya. Ada itu di Tasik, namanya itu tepatnya di lokasi Gunung Galunggung. Itu namanya tempat ada museum dan sejarah disebutnya Walakhir. Di situ ada kitab-kitab suci, itu semuanya ada di situ. Makanya itu belum dikuak nih. Maka luar biasa kan ini. Yang saya harapkan pemimpin ya seperti Kang Deddy Mulyadi akan menguak sejarah yang terkubur rahasia di tanah Pasundan, sejarah leluhur. Makanya pembangunan sebetulnya yang lebih canggih, lebih kompeten itu adalah pembangunan Pajajaran, orang Sunda itu. Sebetulnya Belanda juga menjiplak, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kita buktikan aja kalau Kang Deddy mulus dengan program yang sekarang mulus, akan mengambil semua data-data yang dibawa oleh Belanda di Leiden. Dari itu bahas sejarah, data sejarah,
data bahasa terbaik, bahasa Sunda itu ada sejarahnya di apa, di Belanda. Sejarah ulama seorang kiai ada di sana. Terus kitab-kitab suci Sunda juga ada di sana. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu, harapkan luar biasa. Ini oke, kita simak seperti apa pembahasan saat Kang Deddy Mulyadi merapat terbuka di tempat kediamannya. Oke, seperti ini kita simak. Nah, jadi ini saya pengen blok. Nah, makanya saya ngomong karena pengen satu blok Jawa Barat. Nah, kira-kira siapa dulu yang paling original netapin, walaupun mungkin nggak bisa sekarang ngikutin itu karena terjadi perubahan, tapi minimal kita bisa memperbaiki hal yang salah. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Bukan zaman dulu sejarahnya, kita harus ngikutin tata ruangnya siapa? Sejarahnya? Hah? Ya buku Ibu tak aja bener. Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Susah nggak Pak kalau balikin lagi yang udah? Enggak, sebentar dulu. Oh, iya. Pajajaran pertama tidak mungkin juga ngikutin itu karena terjadi perubahan. Tapi minimal kita bisa ngebenerin yang salah. Kan itu targetnya. Nah, kalau setelah Pajajaran siapa yang punya rancangan tata ruang yang baik? Yang kalau Pajajaran kan ada hanya dalam manuskrip ya peninggalan, tapi bisa panggil ahli sejarah kalau itu gampang. Nah, yang siapa yang setelah itu yang memiliki otorisasi? Belanda Pak? Oh, udah. Ibu sudah punya dokumennya nggak? Enggak. Di mana dokumennya? Ada. Ya Ibu pergi sana. Boleh kan saya perjalanan dinas saya dihapus. Khusus untuk Ibu ngambil ini saya kirim tim ke Belanda. Serius Pak? Serius. Ruang, sejarah, bahasa. Karena museum bahasa Sunda yang terbaik itu di Belanda, Bu. Yuk, di Leiden. Kemudian catatan sejarah tentang Kiai Haji Hasan Mustafa kalau nggak salah, yang di Tasik itu di Belanda. Ah, sok diongkosin nanti sama dianggarin sama kita. Serius. Bentuk tim, nanti dengan tim ahlinya ya, pergi ke sana untuk kita kumpulin seluruh dokumen yang penting, termasuk peruntukan gedung, peruntukan irigasi, kan ada potretnya semua. Dan kita itu salah dalam mengelola hari ini, tidak meneruskan alur yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Nah, seperti itulah Baraya Sunda dan seluruhnya warga Jawa Barat. Betapa seriusnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, untuk membangun Jawa Barat istimewa. Dan bukan istilahnya omon-omon, dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi itu semuanya nyata. Turun langsung ke lapangan. Nah, ini ya yang saya harapkan untuk ini. Mudah-mudahan Kang Deddy panjang umur, sehat selalu dengan melaksanakan tugasnya sesuai cita-cita dan harapan mulianya, terkabul. Amin ya rabbal alamin. Karena keseriusan Kang Deddy Mulyadi membangun Jawa Barat istimewa itu sangat benar-benar seriusnya, dengan jiwa dan raganya dia. Saya lihat luar biasa keseriusannya itu, juga tidak main-main. Makanya beliau akan mengambil semua data-data yang ada di Belanda. Karena pembangunan tata ruang khususnya yang akan digerakkan, apa yang akan dilaksanakan, yaitu harusnya melanjutkan tata ruang pembangunan yang sudah berjalan waktu pada saat Belanda, pada zaman Belanda. Nah, Kang Deddy Mulyadi sekarang akan mengambil data itu semua dan akan melanjutkan pembangunan tata ruang yang sudah dilaksanakan oleh orang Belanda pada zaman waktu itu. Oke, mudah-mudahan cita-cita Kang Deddy Mulyadi terlaksana dan berjalan dengan baik. Semua cita-cita terlaksana. Amin ya rabbal alamin.
Oke sahabat Baraya, sampai di sini dulu sedikit pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf saya Baraya. Bila ada kata-kata saya yang melebihi, mohon dimaafkan. Yaitu mungkin hanya intuisi saya saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.